Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Android Channel. Kali ini akan kembali dikupas teks basic, dasar-dasar perpajakan yang disajikan dengan cara Q&A atau tanya jawab. Masih mengenal cara menghitung PPh pasal 21 dan masih pegawai tetap. Oke guys, terima kasih telah like dan share. Dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video pajak guys, mohon klik tulisan subscribe yang masih berwarna merah. Oke, selamat menyaksikan. Seperti telah dipaparkan di bagian sebelumnya guys, bagi pegawai yang baru memiliki NPWP atau yang belum dulu ya, penerima penghasilan atau pegawai tetap yang tidak memiliki NPWP itu kan dikenai pemotongan PPh dengan tarif 20% lebih tinggi. Oke, dan sekali lagi guys, pemotongan tarif dengan tarif 20% lebih tinggi ini guys, itu hanya untuk pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat tidak final. Yang bersifat final, nggak ada tambahan dengan tarif 20% lebih tinggi ini ya guys. Oke, nah hal yang harus kita pahami guys, ya sebelum kita ke contoh penghitungan, kita ke teorinya dulu guys. Dalam hal pegawai tetap, oke, sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh pasal 21 dengan tarif 20% lebih tinggi, ternyata mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender, oke, yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh pasal 21 untuk masa Desember. Oke, masa pajak terakhir guys, masa Desember. Maka PPh pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi tadi guys, diperhitungkan dengan PPh pasal 21 terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP. Oke, kita langsung ke contoh penghitungannya guys, seperti biasa. Ya, bila pegawai tetap mempunyai NPWP pada tahun berjalan. Oke, sekali lagi ya, bahwa selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah pegawai tetap yang bersangkutan memiliki NPWP. Oke, langsung guys, kita ke contoh perhitungan. Di sini Adi Putra Tarigan guys. Ya, ada dua kondisi kalau nggak salah di sini dalam bulan-bulan yang berbeda ya guys. Oke, Adi Putra Tarigan status belum menikah, tidak memiliki tanggungan, ya, tidak memiliki tanggungan keluarga, bekerja pada PT Sumber Melati Diski, memperoleh gaji dan tunjangan setiap bulan sebesar Rp6.500.000. Dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada perusahaan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp200.000. Oke, ada pengurangan penghasilan bruto guys, 200.000 per bulan. Adi Putra Tarigan baru memiliki NPWP pada bulan Juni. Oke, dan menyerahkan fotokopi
kartu NPWP kepada PT Sumber Diksi untuk digunakan sebagai dasar pemotongan PPh pasal 21 di bulan Juni, guys. Oke, kita hitung dulu, guys. Ya. Gaji dan tunjangan sebulan, ya, 6.500.000, guys. Oke, 6.500.000. Kemudian kita cek ya, kebetulan di sini gaji dan tunjangan total ya, penghasilan brutonya. Biaya jabatan 5%, berarti guys, dari 6.500.000 didapat angka 325.000 rupiah. Kemudian ada iuran pensiun ya, sebagai pengurangan penghasilan bruto juga 200.000. Jadi total jumlah pengurangan penghasilan bruto adalah 525.000 rupiah. Oke, penghasilan neto sebulan 6.500.000 dikurangi 525.000, maka didapat angka 5.975.000 rupiah. Sehingga penghasilan neto setahun itu adalah 71.700.000 rupiah. Jadi 5.975.000 kali 12 ya guys. Oke, 71.700.000 rupiah dikurangi PTKP guys 54 juta, maka penghasilan kena pajak didapat angka 17.700.000 rupiah. Oke, penghasilan Adi Putra Tarigan setahun ini guys, PPh Pasal 21-nya masih kena lapisan pertama ya, karena di bawah 50 juta. Oke, 17.700.000 dikalikan 5%, PPh Pasal 21 setahun 885.000 rupiah. Berarti sebulannya adalah 73.750 rupiah. Oke, PPh Pasal 21 guys, tanpa NPWP. Ini kan tadi dengan NPWP ya, perhitungan awal ya. Maka lebih tinggi 20%. Jadinya 73.750 rupiah ini guys dikalikan 120%, maka didapat angka PPh Pasal 21 per bulan tanpa NPWP adalah 88.500 rupiah. Oke, selama tidak punya NPWP, berarti dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei ya guys, kalikan 5 bulan ya, 88.500 rupiah ini dikalikan 5 bulan, maka PPh Pasal 21 dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei adalah 442.500. Nah, bila ternyata punya NPWP, tinggal kalikan yang ini ya guys, yang sebulan tadi ya, dengan NPWP 73.750 rupiah, dikalikan 5 bulan, maka 368.750 untuk PPh Pasal 21 dengan NPWP dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Maka terdapat selisih guys, ya, Januari Mei tanpa NPWP 442.500, ya, bila punya NPWP 368.750, maka selisih 73.750 rupiah. Nah, penghitungan PPh Pasal 21 utang dan yang harus dipotong untuk bulan Juni setelah Adi Putra Tarigan memiliki NPWP dan menyerahkan fotokopi kartu NPWP kepada pemberi kerja dengan catatan gaji dan tunjangan, ya, contoh di sini gaji dan tunjangan, pengurangan iuran pensiun juga tidak berubah ya guys, ya, maka di sini PPh Pasal 21 sebulan kan sama nih angkanya ya, ya sih 73.750. Oke, maka untuk yang tadi guys selisih ini diperhitungkan di bulan Juni selisihnya, maka di bulan Juni sama dengan 0. Oke guys, jadi diperhitungkan di bulan berikutnya guys. Untuk bulan-bulan berikutnya setelah Adi Putra Tarigan memiliki NPWP. Nah, kondisi kedua, gimana kalau ternyata Adi Putra Tarigan baru punya NPWP di akhir November dan menyerahkan fotokopi kartu NPWP sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk bulan Desember. Sama di sini, ya, penghasilan, gaji dan tunjangan tidak ada yang berubah, sama semua angkanya. Begitu juga dengan ininya, iuran pensiunnya sama. Pokoknya nggak ada yang berubah. Dengan asumsi penghasilan tiap bulan sama, tidak ada penghasilan lain selain penghasilan tetap dan teratur setiap bulan, maka penghitungannya, ya, kalau ternyata dia baru menyerahkan di akhir November, berarti sebulan sebelum Desember guys. Kan tadi ya setidaknya sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk bulan Desember. Oke, maka di sini kan sebulan segini guys dengan PP 73.750. Oke, berarti terutang sebulannya guys. Ya. Oke. Dikalikan berapa nih berarti? 162, berarti dikalikan 11 bulan ya guys.
ya sebelum yang bersangkutan punya NPWP, berarti dari Januari sampai dengan November. Oke, di sini kalikan 11 bulan, kalikan 20% lagi guys, maka di sini 162.250. Nah, berarti ada selisih sebesar 88.500. Oke, karena jumlah yang diperhitungkan lebih besar daripada jumlah PPh berhutang, nggak kayak yang contoh pertama ya, di sini kan sama angkanya nih guys, jadinya 0 ya. Maka, karena jumlah yang diperhitungkan lebih besar daripada jumlah PPh saldo berhutang untuk bulan Desember, maka jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong untuk bulan tersebut adalah nihil. Oke, jadinya 0 nih guys, karena dia lebih besar gitu loh. Jadinya untuk anti target 0. Jumlah 88.500 diperhitungkan dengan PPh pasal 21 untuk bulan-bulan selanjutnya dalam tahun kalender berikutnya. Karena jumlah tersebut sudah diperhitungkan dengan PPh pasal 21 terutama untuk bulan-bulan berikutnya, maka jumlah tersebut tidak termasuk dalam kredit pajak yang dapat diperhitungkan oleh Adiputra Tadigan dalam SPT tahunan PPh orang pribadi. Oke. Nah, perhitungan PPh pasal 21 untuk tahun ini guys, tahun ini, di mana yang bersangkutan Adiputra Tadigan baru punya NPWP di akhir November, dan di sini sebelum pemotongan 21 untuk bulan Desember guys, maka di sini ngitungnya kayak gini guys, ya. Jadi total ya, ini kondisi real guys, bukan lagi pendekatan setahun, kalau memang setahun. Kebetulan baru menyerahkan NPWP di bulan November, maka gaji setahun 12 bulan kali 6.500.000, biaya jabatan dapat diperhitungkan semua ya guys, dari penghasilan brutonya 78 juta dikalikan 5%, masih di bawah 6 juta guys, 3.900.000. Iuran pensiun 12 bulan kali 200.000, maka total di sini adalah 6.300.000 pengurangan penghasilan brutonya guys. Jumlah penghasilan neto 78 juta dikurangi 6.300.000 sama dengan 71.700.000 rupiah penghasilan neto. Oke, dikurangi PTKP guys, TK 0, 54 juta, maka didapat angka penghasilan kena pajak Adiputra Tadigan 17.700.000. Oke, masih di bawah 50 juta, berarti masih lapisan pertama guys. Ya, PPh pasal 21. Oke, selama tahun ini 5% dikali 17.700.000 sama dengan 885.000 rupiah. Nah, di sini sudah dipotong ya selama 11 bulan dengan tarif tanpa NPWP. Oke, tarif tanpa NPWP, nah ini guys. Nah ini ya, 88.500 ini guys sebulan. Oke, maka didapat angka 973.500 yang lebih dipotong 88.500. Oke, untuk diperhitungkan pada bulan selanjutnya dalam tahun kalender berikutnya. Jumlah sebesar 88.500 sudah diperhitungkan dengan PPh pasal 21 tahun untuk bulan berikutnya oleh pemotong PPh pasal 21, maka jumlah yang dapat dikreditkan dalam SPT tahunan untuk PPh orang pribadi Adiputra Tadigan hanya 885.000 rupiah. Nah, terus gimana kalau misalnya perusahaan tempat Adiputra Tadigan ini bekerja menyerahkan selisihnya? Silakan aja guys. Ya, 88.500 dikembalikan misalnya. Balik lagi ke kebijakan perusahaan sih guys. Terserah ya. Tapi intinya kalau secara pajak guys, ya Adiputra Tadigan cuma boleh mengakui selama yang bersangkutan baru mempunyai, selama yang bersangkutan secara real dipotong segini, selisihnya ya karena lebih besar. Jadi ya memang kalau yang ideal sih guys, yang 0 ini guys, yang ini ya. Tapi kalau ternyata lebih besar di sini, Adiputra Tadigan tetap dapat 0, pengakuannya seperti dia tidak punya NPWP ya, untuk dikredit pajak. Jadi pengurang PPh orang pribadi terutang ya. Maka di sini lebih bayarnya diperhitungkan oleh perusahaan tempat Adiputra Tadigan bekerja gitu ya. Dan Adiputra cuma mengakui kredit pajak sebesar ini. Nah, begitu guys. Oke guys, begitulah penghitungan PPh pasal 21 yang terutang bila pegawai tetap baru memiliki NPWP di tengah tahun. Ini efeknya kemana-mana ya guys. Karena kalau misalnya contoh tadi Adiputra Tadigan baru masuknya Desember. Kalau memang mau aman sih ya, daripada ribet di SPT orang pribadi pegawai, ya minta pegawai untuk NPWP di awal tahun sih. Ya, atau setidaknya tengah tahun. Jadi kalau misalnya nanti ada lebih bayar atau ada lebih bayar misalnya kan lebih tinggi 20% ya. Buat jaga-jaga itu masih bisa di
perhitungkan di bulan berikutnya. Tapi kalau udah mendekati Desember, angkanya ternyata signifikan, ya udah, jadinya agak-agak pusing oleh ke orang pribadinya nanti, guys. Oke guys, begitu saja contoh penghitungan untuk orang pribadi, pegawai tetap, PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap di video ini. Nantikan video mengenal penghitungan PPh Pasal 21 berikutnya, guys. Ya, hanya di Abek Channel. Oke. Dan terima kasih sudah like dan share. Dan sebagai apresiasi dalam pembuatan video pajak yang dapat memotivasi saya, guys, ya, mohon klik tulisan subscribe yang masih berwarna merah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.